how are you? I hope you are fine ya. Oke, sekarang Miss Hana mau tanya dulu sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Do you still remember what have we discussed on the previous meetings? Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa di unit 5? Iya, action verbs dan penggunaan can dan juga can't. Oke, dalam kalimat bahasa Inggris. Iya. So, hari ini kita akan membahas kembali tentang apa yang kita sudah pelajari di meeting sebelumnya. And then we will continue to the next material. Jadi, kita akan menghabiskan unit 5 ini. Oke? Tapi kita akan membahas dulu apa yang kita sudah pelajari kemarin. Kemudian kita akan membahas yang lainnya lagi. Oke? Are you excited to learn with me? Masih semangat kan untuk belajar pagi ini? Very good. Oke, kita mulai ya. Let's start ya. Nah, in the previous meetings, the first that we discuss is action verbs. Apa itu action verbs? Verbs that show that we do something. Jadi, kata kerja yang menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu, oke, atau suatu aktivitas. Nah, the first one, kalau kalian buka bukunya, ya, you will see this one, catch atau menangkap. Oke. Kemudian climb atau memanjat atau mendaki ya. Jump. Lompat. Iya, melompat. Next, kick. Menendang. Ride a bike. Ride a bike. Apa itu? Iya, bersepeda. Sing, bernyanyi. Swim, berenang. Dan yang terakhir, throw, melempar. Oke. Kalau catch, menangkap. Kalau throw, melempar. Oke. Very good. Now, kita juga belajar tentang penggunaan can dan can't dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, kita waktu itu menyimak dialog yang ada di halaman 60, ya kan? Look, we can kick the ball. Oh no, but can't kick a ball. I can throw. He can't catch. Look, I can jump, but can't jump. But can sing. Jadi, coba dilihat ya. Can artinya adalah bisa. Can't artinya tidak bisa. Jadi can dan can't itu untuk menunjukkan ability atau apakah kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut atau tidak. Kalau iya, kalau bisa melakukan aktivitas tersebut atau kegiatan tersebut, kita memakai can. Kalau kita tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut, kita menggunakan can't. Oke. Misalnya, kegiatan atau aktivitas swim, berenang.
Kalau bisa berarti I can swim. Kalau tidak bisa berarti I can't. Nah, di sini ada ini. Ada titik, ada petiknya tuh di atas sama huruf T. Itu dari apa sih? Dari kata apa ya? Singkatan dari kata cannot. Ada notnya di sini. Can bisa, not tidak. Jadi tidak bisa. Nah, disingkat menjadi can't. Nah, seperti itu ya. Lalu, misalnya aktivitas climb. Kalau dia bisa, maka he can swim. Kalau dia perempuan tidak bisa, berarti she can't, ya. Cannot tadi, climb. Begitu juga dengan we, kita. Kalau kita bisa bernyanyi, ya, sing, berarti kita bilangnya we can sing. Kalau tidak bisa, mereka, they can't sing. Ya. Oke, dari sini bisa ya? Bisa ya? Oke. Very good. Nah, now we will continue ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih penggunaan can dan can't dalam pertanyaan dan cara menjawabnya bagaimana. Kalau kita tanya, apakah kamu bisa melakukan aktivitas ini? Nah, kalian tanyanya, kata can, bisakah? Oke, kata can ini di depan. Kemudian, you. Bisakah kamu? Nah, can you? Nah, can you? Can you? Can you? Nah, lalu diikuti oleh action verb-nya tadi. Misalnya, apakah kamu bisa melihat? Nah, can you see? Melihat itu bahasa Inggrisnya kan see. Can you see the sun? Matahari. Misalnya tidak bisa, berarti no. Nah, harus ada yes atau no-nya dulu. No. Ini berarti tidak. Lalu diikuti oleh kata negatifnya dari can. I can't. No, I cannot. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa melihat, nah seperti ini. Can you see a spider? Yes, I can. Ini kalau positif. Oh iya, saya bisa melihat spider. Nah, misalnya ini. Can you hear the wind? Hear? Hear itu apa? Mendengar. Iya. Wind? Angin. Angin. Apakah kamu bisa mendengar suara angin? Misalnya seperti itu. Yes, I can. Berarti positif ya. Yes, bisa. Aku bisa. Yes, I can. Nah, dari sini ngerti ya penggunaannya ya. Dalam kalimat bahasa Inggris, penyusunannya ya. Can positif, cannot negatif. Kemudian penggunaan dalam pertanyaan dan cara menjawabnya menggunakan kata can dan cannot. Oke. Very good. So far, is there any question? Ada pertanyaan tidak? If you have any questions, kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya di Google Classroom. Oke? Sekarang Miss akan
beritahu kalian, menginformasikan kepada kalian bahwa minggu depan kita akan mulai memasuki tahap yang baru, yaitu apa? Kita akan melakukan speaking test. Nah, ini dia speaking test kita. Coba dibuka halaman 64. Can you open your book? Page 64. Nah, Miss tanya ini. Can you see your book? Can you look at the book? Page 64. Jawabannya apa? Yes, I can atau no, I cannot? Yes, I can dong ya. Pasti bisa ya. Coba dibuka bukunya. Nah, pada halaman 64, pada buku kalian di halaman 64, kalian akan melihat gambar yang ada di screen-nya Miss Hana ini. Oke? Nah, Miss Hana ingin kalian to say this one. Oke? Jadi, belajar ya. Semuanya ya. Coba dibacakan saja. Oke? Pasti bisa semua ya. Jadi minggu depan kita ngapain? We do the speaking test. Iya, we will have a speaking test. Dan apa yang perlu dibacakan? Teks di halaman berapa? Iya, page 64. Iya, akan membacakan ini, teks ini. Oke. Is it clear ya, sayang ya? Very good. So, this is the end of our class today. Thank you for your participation. We don't have any homework today. Kita hari ini tidak ada tugas. Just prepare well for the next meeting ya, for the speaking test. Oke? Jadi hari ini kita nggak ada tugas, tapi keep studying ya and prepare well. Oke? Persiapkan sebaik mungkin untuk speaking test minggu depan. Dan minggu depan speaking test kita menggunakan Zoom. Oke? Oke. Thank you. Have a nice day. God bless you.